Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Estafet membahas manusia-manusia mulia ini, Alhamdulillah Allah mudahkan ya, berjalan semua episodenya. Dan salah satu, dan saya ingatkan kembali, kalau mau belajar tentang true history manusia, itu memang dari nabi-nabi. Jadi kita tidak perlu ngambil dari kisah yang dikarang-karang atau difilmkan sehingga direkayasa, tapi kita butuh kisah yang benar-benar terjadi. Nah itu dari para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bahas Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah salah satu nabi yang diutus di wilayah Madian namanya. Nabi Syuaib ini menghadapi masyarakat yang kurang lebih melakukan 3 pelanggaran besar. Yang pertama, mereka menyembah selain Allah. Itulah mu'tafikat tadi, pohon yang mereka kultuskan. Padahal pohon itu tidak bergerak, ya, seperti umumnya pohon-pohon yang lain, cuma mungkin lebih besar secara postur dari yang lainnya. Yang kedua, dalam Al-Quran digambarkan mereka itu suka melakukan kerusakan di muka bumi dengan merampok. Ya, jadi mereka bentuk pasukan tujuannya untuk merampok harta orang-orang. Dan yang ketiga, mereka suka curang dalam timbangan transaksi. Gitu. Nah 3 hal inilah yang membuat akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib selalu mendoakan mereka, sehingga mendakwahi mereka, mengingatkan tentang masalah pelanggaran-pelanggaran mereka, tapi rupanya mereka tetap menolak. Mereka terus saja menolak apa yang didakwakan Nabi Syuaib ini. Nabi Syuaib alaihissalam tentunya berdakwah cukup lama ya, di kaumnya dengan komunitas yang berbeda-beda, dengan pelanggaran yang berbeda-beda di sini. Nabi Syuaib alaihissalam setelah betul-betul puncaknya mengingatkan mereka dan mereka tidak mau tahu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan hukuman buat kaum Nabi Syuaib ini karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mirip dengan kaum Lut. Cuma kaum Lut kan lebih fokus kepada homoseksual dan sebagainya, ada yang lesbian bagian wanitanya, pernah dibahas dulu. Sementara mereka ini lebih melebar lagi, mereka tambah dengan merampokan di jalan, curang di pasar, ya, dan seterusnya. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan juga pembinasaan bagi mereka, kecuali yang beriman yang Allah selamatkan. Oke, itu cerita tentang Nabi Syuaib. Ustadz, tapi kaum Madian itu posisi geografisnya itu di mana? Lebih tepat di Jazirah Arab sih. Masih di Jazirah Arab. Iya. Syuaib berarti Nabi Syuaib sebelum Harun dan Musa ya. Kita tuh susun kalau 25 nabi itu sesuai nggak dengan timeline waktu? Ya. Jadi kan Nabi Musa alaihissalam itu pada saat dikejar oleh Fir'aun, beliau melarikan diri ke Madian. Ketemulah dengan kedua anak perempuan Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Musa membantu mereka mengisikan air buat kebutuhan mereka minum dan juga gembalaan mereka. Lalu kemudian bertemulah akhirnya dengan Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib menawarkan untuk bekerja kepada Nabi Syuaib sekitar 8 sampai 10 kali atau 8 sampai 10 tahun, dan dinikahkan dengan salah dari anak Nabi Syuaib. Nah seperti itu. Oh berarti ada di zaman Bani Israel juga ya berarti Nabi Betul. Syuaib ya. Oke. Pak Ustadz, tadi kan kalau dari cerita Pak Ustadz yang saya tangkap Pak Ustadz, mohon maaf ya Ustadz ya kalau misalnya agak ini Pak Ustadz ya. Saya ngerasa kan ada korupsi, ada kecurangan, ada pembohongan di sini. Tapi Nabi Syuaib itu mengajarkan untuk hal tersebut Pak Ustadz. Menurut saya tidak ada, banyak sih orang-orang yang juga mengajarkan hal-hal tersebut. Tidak extraordinary maksudnya. Dibandingkan dengan Nabi yang lain mungkin kan ketika dia bersabda, ada yang ke atas, ke bawah, yang bawa tombak, tongkat, belah lautan, dan lain sebagainya. Ini cuma berdakwah untuk menghilangkan kecurangan, Pak Ustadz. Ya, karena kecurangan yang terjadi di masa Nabi Syuaib ini merata. Jadi, kan beda antara satu kejahatan yang terjadi di oknum tertentu dengan yang merata semua melakukan hal yang sama. Ini mirip dengan kaum Nabi Lut. Jadi hampir merata seluruh perkampungan dan perkotaan yang ada waktu itu di wilayah dakwah Nabi Lut itu semuanya melakukan homoseksual. Kecuali sebagian kecil. Homoseksual dilakukan ini akhirnya merata sekali, dan itu menjadi satu hal yang familiar. Nah seperti itu kurang lebih kecurangan, korupsi, kebohongan di masa Nabi Syuaib. Hampir semuanya melakukan yang sama. Kalau kayak di masa sekarang kan
ada yang berbuat nih korupsi, ada yang protes dari masyarakat lokasi yang sama, pemerintah masih mengambil peraturan untuk menghukum misalnya memenjarakan. Di masa itu nggak ada, memang dari pemerintah, masyarakat biasa, ya mungkin saudagarnya, semua sama. Jadi orang itu di masa itu sudah bingung mau percaya siapa. Nah sudah sampai pada level itu. Karena semuanya berbicara sama orang, langsung dia berpikir orang ini pasti bohong. Orang ini pasti menipu saya. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Syuaib datang? Apakah dimusnahkan atau bagaimana? Ya, Nabi Syuaib mendakwahi mereka, mengingatkan mereka, tapi karena mereka tidak mau tahu, bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib akan dikeluarkan ya, dari wilayah itu, gitu kan. Akhirnya Nabi Syuaib berdoa sama Allah dan Allah yang datangkan hukumannya, ya, dengan suara teriakan yang Allah binasakan mereka. Berarti kaum Madian ini pada akhirnya hilang seperti kaumnya Lut. Ya, tapi yang kufur, yang beriman selamat bersama Syuaib. Karena kan di semua nabi-nabi itu, umumnya nabi-nabi, bukan semuanya, umumnya nabi-nabi itu ada yang beriman, ada yang kafir. Walaupun ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, aku diperlihatkan nanti di hari kiamat di mahsyar, hari kebangkitan, di mana setiap kaum berdiri di belakang nabi mereka. Dan ada nabi yang datang cuma sendirian. Tapi memang itu tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang dibahas. Karena dia mendakwahi kaumnya, tapi tidak ada yang mau beriman, sehingga Allah binasakan secara keseluruhan.